Seluruh pembalap kelas Moto2 telah menuntaskan rangkaian sesi pada hari pertama tes pramusim Moto2 2025 di sirkuit Jerez, Spanyol. Dalam agenda yang digelar pada hari Selasa, para pembalap termasuk Mario Aji berkesempatan mengaspal dalam 3 sesi. Pada sesi pertama yang berjalan selama 70 menit, Mario menunjukkan prospek yang menjanjikan bersama Honda Tim Asia. Bagaimana tidak, pembalap asal Magetan, Jawa Timur itu melejit dan nyaris menembus posisi 10 besar dalam sesi di pagi hari tersebut. Mario merambungkan sesi pertama itu dengan menduduki urutan ke-11 dengan waktu lap terbaiknya 1 menit 42,182 detik. Dengan raihan tersebut, Mario tertinggal 0,873 detik dari pembalap tercepat di sesi itu, yaitu Aaron Canet dari tim Vantic Racing. Menginjak sesi kedua, performa Mario mulai melorot dari segi posisi yang dia tempati usai menjalani 70 menit penting ini. Dengan waktu lap terbaik 1 menit 42,735 detik, Mario berada di posisi ke-25 saat mengakhiri sesi kedua. Catatan itu tidak jauh lebih baik dari rekan setimnya sendiri Yuki Kuni yang menduduki 1 strip di atas Mario. Pada saat yang sama, Canet masih belum terbendung sebagai pembalap tercepat dengan waktu lap terbaiknya 1 menit 40,992 detik. Memasuki sesi ketiga atau sesi pamungkas di hari pertama, Mario mampu memperbaiki posisinya dari sebelumnya. Mario naik 4 anak tangga untuk berada di posisi ke-21 tatkala menuntaskan sesi yang berlangsung selama 75 menit ini. Dengan waktu lap terbaik 1 menit 42,460 detik, Mario berjarak 1,6 detik dari Diogo Moreira yang merebut posisi pertama. Salah satu tim resmi dicoret Dorna Sport dari daftar peserta kejuaraan dunia Moto2 2025. Tim yang dimaksud adalah Prekanos Racing Team yang sebelumnya bernama Pertamina Mandalika Gas Up atau Pertamina Mandalika SEC. Prekanos sendiri awalnya hadir di Moto2 dengan bekerja sama dan mengambil alih Pertamina Mandalika Gas Up pada pertengahan 2024 lalu. Nama tim pun berubah total, begitu juga dengan livery tim yang berganti dari biru putih merah menjadi hijau putih ala tim Prekanos. Dari sana, kendali tim kemudian beralih ke owner Prekanos yaitu Raul Castaneda, namun tetap dengan campur tangan Edu Perales selaku pemilik SEC. Nah, masalah utamanya adalah sejak awal kesepakatan antara Castaneda dan Perales ini tidak jelas. Entah yang benar adalah Prekanos benar-benar mengambil alih tim atau hanya numpang nama saja di tim. Permasalahan semakin terlihat saat Castaneda sebagai pemilik baru memiliki masalah dengan salah satu pembalap tim Ben Schneider. Konflik antara keduanya pun membuat Ben Schneider akhirnya diganti pada beberapa seri terakhir Moto2 2024. Masalah makin pelik setelah 2024 berakhir, di mana Castaneda yang mengklaim sebagai owner baru tim menuntut Perales secara hukum. Masing-masing mengklaim diri mereka sebagai pemilik tim sesuai kesepakatan yang telah dibuat pada pertengahan 2024 lalu. Namun, mereka gagal memahami aturan dasar bahwa slot balapan di Moto2 dan Moto3 bukan untuk diperjualbelikan. Penentuan tim dan pembalap dalam kejuaraan ini berada di tangan IRTA, International Road Racing Team Association, dan Dorna sebagai penyelenggara serta pemegang hak siar. IRTA dan Dorna semula hanya mengamati konflik internal ini. Namun, keputusan mencoret tim itu diambil lantaran konflik Castaneda dan Perales tidak kunjung selesai. Dorna sendiri tampaknya tak begitu masalah dengan berkurangnya satu tim kontestan di Moto2 2025. Malahan, hal ini menjadi momentum untuk merampingkan kompetisi yang dianggap memiliki terlalu banyak peserta pada musim lalu. Kini, dengan dicoretnya Prekanos, maka Moto2 2025 akan melombakan 14 tim dengan 28 pembalap. Potensi ketegangan di garasi Ducati masih menjadi topik hangat sejak kehadiran Marc Marquez di tim pabrikan Italia itu. Sebelumnya, ketika Francesco Bagnaia masih didampingi Enea Bastianini atau Jack Miller, tim Ducati Lenovo terasa damai. Mulai musim 2025 ini, pembalap Italia yang akrab disapa Pecco itu akan bersanding dengan Marc Marquez. Ketika Valentino Rossi masih aktif sebagai pembalap MotoGP, Marquez sudah dikenal sangat agresif. Ducati Lenovo sadar pembalap Spanyol itu selalu ingin menjadi nomor 1. Ambisi itulah yang ingin dikelola Ducati dengan cerdas karena Bagnaia juga memiliki gairah yang sama. Sebagai pendatang, Marc Marquez telah diperingatkan bahwa Luigi Dalinya akan turun tangan jika ketegangan meningkat di dalam garasi Ducati.
General Manager Ducati Corse yang biasa disapa Cici itu telah berdiskusi langsung dengan Marquez mengenai potensi ledakan negatif yang tak mereka inginkan. Semua mata akan tertuju pada Marquez di musim pertamanya sebagai pembalap pabrikan Ducati dan rekan setim barunya Francesco Bagnaia saat mereka menyeimbangkan persatuan dengan bersaing untuk kejuaraan MotoGP yang sama. Mereka telah mengembangkan motor GP25 mereka di Sepang dan Buriram, tetapi pertanyaan terus berlanjut mengenai apakah keharmonisan dapat bertahan sepanjang musim 2025 ini. Manajer Ducati David Tardozzi yakin kedua pembalapnya itu akan tampil harmonis. Tardozzi percaya bahwa Marquez tidak akan menimbulkan masalah. Bahkan menurut Tardozzi, pekerjaan kepemimpinan Ducati bahkan bisa berkurang karena kedatangan Marquez yang berpengalaman. Sebab mengelola kedua pembalap juara dunia ini akan jauh lebih mudah daripada memiliki seorang pembalap muda yang harus belajar dan harus diajari segalanya. Marco Bezzecchi menanggapi tantangan untuk meningkatkan performa time attack-nya guna memaksimalkan potensi motor Aprilia yang dikendarainya. Pada hari pertama tes MotoGP di Sepang, ia hanya mampu menempati posisi ke-18, menandai awal yang kurang mengesankan bagi timnya. Namun, pada hari kedua dan ketiga, kemajuan yang signifikan terlihat ketika ia berhasil naik ke posisi ke-9. Performa di Buriram bahkan lebih baik dengan Bezzecchi berhasil mengamankan posisi ketiga pada kedua hari tes. Puncak penampilannya terjadi pada simulasi sprint di hari terakhir, di mana ia mampu menyamai kecepatan pemenang balapan Ducati pada Oktober lalu, Enea Bastianini, dan menjadi pembalap tercepat dalam 13 lap. Meskipun demikian, perkembangan yang dicapai oleh Bezzecchi dan Aprilia tetap mengesankan. Terutama jika dibandingkan dengan hasil beberapa bulan sebelumnya, di mana motor RSGP hanya mampu finish di posisi ke-14 dengan selisih hampir 20 detik dari pemenang sprint. Peningkatan serupa juga terjadi pada time attack, di mana Bezzecchi hanya tertinggal 0,205 detik dari Marc Marquez. Jauh lebih baik dibandingkan selisih 0,928 detik yang dialami Maverick Viñales saat sesi kualifikasi Grand Prix tahun sebelumnya. Masih terdapat ruang untuk perbaikan dalam catatan waktu terbaiknya yang dinilai belum sempurna. Bezzecchi perlu beradaptasi lebih baik, terutama dalam pengereman karena motor lebih sulit dikendalikan dengan ban baru. Kesalahan kecil masih terjadi, namun secara keseluruhan hasil waktu putarannya menunjukkan perkembangan positif. Kini, Bezzecchi hanya perlu menunggu lebih dari seminggu sebelum balapan pembuka musim di Grand Prix Thailand dimulai. Tes pramusim yang panjang dan membosankan akhirnya berakhir, dan ia siap menghadapi tantangan sesungguhnya di lintasan balap. Bezzecchi menarik perhatian selama tes di Sepang dan Buriram dengan menunjukkan peran pentingnya setelah Jorge Martin mengalami cedera di hari pertama. Kecelakaan yang dialami Martin setelah hanya menyelesaikan 13 lap dalam pengujian pramusim di Sepang membuat Bezzecchi harus memikul tanggung jawab besar dalam mengembangkan motor baru Aprilia RSGP. Tanggung jawab untuk menentukan arah pengembangan RSGP kini bergantung padanya, yang awalnya membuatnya merasa kebingungan. Namun, kepercayaan Aprilia terhadap masukan yang ia berikan membuatnya semakin percaya diri seiring berjalannya waktu. Dalam 4 hari tes berikutnya, yaitu 2 hari di Sepang dan 2 hari di Buriram, kepercayaan diri Bezzecchi terus tumbuh, menjadikannya pemain kunci dalam proyek pengembangan Aprilia untuk musim ini.